Nah, seperti ini teman-teman, cukup mudah untuk kita live stream sebenarnya secara gratis. Ini zoomnya juga zoom gratis ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mas Bio Education. Kali ini kita akan bahas mengenai pertanyaan teman-teman di kolom komentar YouTube, yaitu bagaimana cara agar video conference kita, misalkan di Google Meet atau di Zoom, itu bisa di-share secara live stream ke media sosial ya, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung saja caranya. Yang pertama, teman-teman harus download software namanya OBS Studio ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi alamat ini ya, obsproject.com. Nah, di sini sudah dikasih tahu mau download di model operasi apa, komputer teman-teman Linux, macOS atau Windows. Kalau saya Windows ya, kita klik aja di sini. Jangan lupa peringatannya ya, yang versi 26.1.1 yang terbaru ini hanya bisa digunakan di support Windows 8 sampai Windows 10. Jadi kalau Windowsnya di bawah itu harus download di versi sebelumnya. Oke, karena saya sudah download, teman-teman download aja, nanti langsung install, next, selesai ya. Tampilannya seperti ini kalau sudah dibuka. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman, untuk persiapan live stream, kita harus siapin dulu yang mau di live streamingkan ya. Misalkan Google Meet ya, kita langsung aja ke Google Meet-nya. Ini dia. Ya, misalkan Google Meet atau ke Zoom ya. Kalau ke Zoom ini kita tutup dulu ya Google Meet-nya. Zoom, atur zoomnya dulu ya. Misalkan kita mau main ke Zoom, ini dia, kita klik. Kemudian yang pertama kita atur dialog di Zoom itu di sini teman-teman, di setting. Kemudian masuk ke video. Nah, ini pilihannya teman-teman pilih ke advance. Nah, ini diganti ke GDI ya. GDI, kemudian video processingnya di enable, video capturingnya itu di direct show. Nah, sudah, kita tutup aja. Kita bisa nanti klik new meeting ya kalau kita mau. Sekarang kita coba dulu yang di Google Meet ya. Google Meet-nya sudah masuk di sini. Kita mulai rapat baru aja, rapat instan. Ya, ini tampilan Google Meet-nya. Kita coba rubah background-nya, coba. Nah, sudah dirubah background-nya. Kalau kita mau gabung ya tinggal gabung aja ya. Nah, ini menghemat kuota, nggak gabung Google Meet. Kemudian tampilannya sudah sama dengan Google Meet. Kita coba sekarang ke OBS-nya untuk ngatur Google Meet ini supaya masuk ke dalam OBS. Ini caranya. Ini scan satu ini kita bisa rename ya. Rename, misalkan ini monitor 1. Teman-teman, jadi kalau di OBS Studio ini gratis ya, software ini open source. Teman-teman lebih baik gunakan 2 monitor ya. Ini monitornya ada 2, walaupun komputernya 1, monitornya jadiin 2. Kita belah layar begitu. Layar yang satu kita gunakan untuk OBS-nya, jadi tampilan OBS-nya nanti muncul di layar itu. Layar keduanya untuk tampilan Vicon-nya yang akan di live streamingkan, dilihat orang nanti di layar kedua, yang dilihat kita di layar pertama, atau dibalik nggak apa-apa. Layar kedua yang untuk pengaturan, yang layar pertama untuk tampilan Vicon, itu lebih bagus ya. Cuman kalau tidak punya dua monitor, bisa juga pakai satu monitor seperti ini ya. Ini saya cuman pakai 1 monitor aja, pakai laptop ya. Oke, kita lanjut tutorialnya. Jadi monitor 1 sudah kita rename. Untuk memasukkan Vicon-nya ke dalam OBS, caranya coba gampang, klik tanda plus ini teman-teman. Nah, pilih ini ya, Windows Capture. Nah, ini kita ganti aja misalkan Gmeet.
kita oke. Sudah masuk ya, kita oke. Nah, tampilannya kan agak lebih besar ya, lebih besar dari layernya ini. Nah, kalau teman-teman mau ngepasin, kalau dipasin seperti ini pasti sisa. Nih, caranya supaya ngepres di sini ya, itu kita klik kanan aja di sini teman-teman, kanan, kemudian pilih transform, kemudian transformnya ini kita pilih yang fit to screen ya, klik. Nah, ini tampilannya sudah pas di screennya ya. Jadi klik kanan, pilih transform, itu kita pilih-pilih ya. Oke, kita pilih tadi adalah fit to screen. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita atur yang yang ini ya, yang zoom ya, yang zoomnya kita klik new meeting. Ini akan tampil kameranya, ya, karena kameranya dipakai untuk Google Meet ya. Yang penting kita atur dulu. Kita misalkan kita atur Google Meet-nya, kita tambahkan di sini lagi Windows Capture. Oke, Windows Capture, pilih sekarang kita ketikkan zoom ya. Nah, zoom, kita oke. Nah, kita oke di sini. Nah, ini adalah layar tampilan zoom ya. Ada dua ya, Google Meet dan Zoom. Kalau mau kita tampilan barengan juga bisa ya, sebenarnya. Nah, supaya ini nggak tampil, kita klik aja ini ya, tanda mata ini. Zoomnya nggak usah tampil, kita klik tanda mata ini. Nah, maka nanti tidak akan ditampilkan. Oke, lanjut ke pengaturan live stream ya. Live stream, kita masuk ke sini teman-teman, ke setting ini ya, setting. Oke, kemudian kita pilih output dulu ya. Output ini yang akan keluar nanti hasilnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang pertama video bitrate-nya ini kalau kecil, apanya yang kecil ya, internet kita itu bandwidth-nya kecil atau lemot ya, itu pakai yang kecil aja 500 ya. Kalau tinggi ya bisa 2500. Atau audio bitrate-nya ini juga kita kecilin juga, ini bisa sampai 320 ya. Kita pakai yang 160 aja karena agak lemot juga ini komputer di rumah ini. Nah, sekarang ini sudah selesai, kita masuk ke stream ya. Di sini ada stream. Nah, teman-teman atur dulu yang ini media sosialnya apa ya, YouTube, Facebook atau apa. Misalkan kita YouTube. Nah, oke. Nah, teman-teman perlu stream key atau kunci streaming ya. Kalau teman-teman langsung pilih klik ini ya, get stream key ini, maka teman-teman langsung mengarah ke YouTube ya. Atau teman-teman langsung aja login ke YouTube Studio. Nah, seperti ini ya, YouTube Studio. Kita bisa klik ini live stream, atau kita bisa buat dari sini. Nah, kemudian live stream ya, kita klik. Kalau kita mau live stream, oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman baru buat ya, misalkan baru YouTube pemula seperti saya ya, YouTube pemula, dan belum pernah melakukan live stream, maka teman-teman harus menunggu enable-nya 24 jam dulu baru bisa untuk live streaming ya. Tapi kalau udah pernah, maka nggak perlu lagi, langsung muncul tampilan membuat baru ya. Nah, teman-teman, karena ini sudah pernah saya buat baru, belum saya hapus, maka munculnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini, seperti kalau baru itu. Kita edit aja. Nah, ini judulnya. Kalau mau dikasih deskripsi, silahkan deskripsi ya. Kan webinar pendidikan
biologi, seperti itu deskripsinya. Ini kenapa saya kasih tidak public, karena saya tidak, ini hanya untuk uji coba ya. Kalau teman-teman mau public bisa diklik aja. Nah, ini public ya. Kalau kita start nanti live streamnya langsung bisa ditonton oleh viewer kita di YouTube ya. Atau pribadi kalau memang tidak mau ditonton oleh orang lain. Kalau tidak public ini sebenarnya bisa ditonton oleh orang-orang atau oleh viewer yang kita kasih link ya, pada mereka kita kasih link, jadi bisa. Nah, kita kasih tidak public aja supaya nanti bisa dicoba. Kategorinya silahkan diisi. Kemudian thumbnail ini ya fungsinya untuk thumbnail YouTube ya. Kalau misalkan belum mulai live streamingnya, maka penonton nanti ngeliat ini. Nanti kita coba ya, penonton lihat ini dulu supaya lebih menarik gitu. Oke, pengaturannya tidak perlu saya atur yang terlalu rinci ya, langsung aja kita simpan. Nah, di sini kita akan masukkan stream key ya. Stream key ini bisa kita buat baru atau bisa kita pakai yang lama ya. Pilihannya kalau kita klik sini, karena saya menggunakan yang rendah, saya pakai yang nyoba ini aja. Ini 480p ya outputnya, tidak terlalu tinggi. Yang HD itu sampai 1028 ya. Yang YouTube yang standar itu 720p ya. Gak apa-apa lah kita pakai yang 480p karena memang kekuatan internet saya segitu ya. Langsung aja stream key ini kita salin. Klik aja di sini. Oke, sampai berhasil disalin ke file clip, langsung kita menuju ke OBS Studio, kita copy, kita paste di sini ya. Nah, oke, kita keluar, kemudian klik yes. Oke teman-teman, kita sudah bisa memulai live streaming ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan live streamingnya sebelum dimulai ya. Kita lihat ininya linknya, kita share dulu linknya. Ini kita copy ya, misalkan kita share ke WA dan dibuka oleh orang lain atau viewer kita. Misalkan viewer kita belum buka apa-apa, kita paste di sini link yang kita tadi bagikan, enter. Kita lihat tampilannya bagaimana di viewer kita ya. Ini belum mulai live streamingnya ya, ini live streamingnya masih offline atau belum dimulai ya. Live stream webinar Gimit tadi kita kasih webinar pendidikan biologi ya, deskripsinya. Oke, belum dimulai, ini sudah siap-siap masuk pesertanya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai live streamingnya ya. Ini pakai Google Meet dulu yang mau kita tampilkan di live stream. Kita ke OBS, kemudian kita klik start streaming ini ya teman-teman, start streaming. Nah, nanti ini kalau sudah muncul stop streaming ini berarti kita sudah memulai. Nah, tampilannya di YouTube Studio kita, lihat. Nah, ini tampilannya ya di YouTube Studio kita, sama dengan tampilan yang ada di Google Meet. Ini jika dilihat oleh viewer tadi yang belum terbuka ya, ini ya. Saya open sekarang. Jika dilihat oleh viewer, bisa dilihat teman-teman kan sudah sama seperti yang ditampilkan di YouTube Studio ya. Oke, seperti itu ya caranya untuk live stream. Kalau sudah selesai live stream, kita bisa tekan tombol stop di sini ya, tekan tombol stop di sini. Ya. Karena kita mau coba lagi yang Zoom ya. Ini yang Google Meet kita matikan. Kita coba yang Zoom. Nah, Zoomnya kita Google Meet-nya kita matikan dulu.
kameranya supaya bisa dipakai. Oke, kita masuk ke zoom, kameranya kita hidupkan. Oke, itu ya, kita sudah terlihat kameranya di zoom. Oke, zoom sekarang. Kita lihat tampilannya di OBS. Nah, ini dia. Nah, caranya tadi supaya bisa penuh, kita klik di sini, klik kanan, kemudian pilih transform dan pilih fit to screen. Nah, seperti ini tampilan zoomnya. Sekarang kita lihat di tampilan, kalau dilihat orang di live stream ya, sudah berubah atau belum. Nah, ini tampilan zoomnya ya teman-teman. Bila dilihat oleh orang lain. Nah, ini ada live chat ya. Nah, kita pakai super chat, kita bisa dapat duit teman-teman kalau pakai super chat ya. Nah, ini tampilan penuhnya ya, seperti ini tampilan penuhnya zoom gitu ya. Kita sudah pakai transform yang fit to screen tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman, cukup mudah untuk kita live stream sebenarnya secara gratis. Ini zoomnya juga zoom gratis ya. Kalau zoom berbayar nggak perlu OBS, bisa langsung. Tapi kalau zoom gratis harus perlu pengaturan tertentu supaya bisa live stream ya. Oke, kalau sudah selesai live streamnya, kita stop di sini. Nah, oke, sudah stop streamingnya, kembali ke YouTube Studio. Ya, ini sebenarnya kalau kita tunggu akan berakhir sendiri ya sebenarnya. Tapi kalau kita nggak mau tunggu ya kita akhiri aja di sini. Nah, kemudian kita klik akhiri. Nah, nanti akan diarahkan mau diedit di studio atau ditutup aja. Kalau teman-teman masih perlu editing supaya nanti setelah webinar selesai kemudian dilihat oleh orang lain setelah webinar lebih bagus, silahkan diedit ya. Kalau enggak ya udah tutup aja, nah, langsung nyimpen di YouTube seperti itu teman-teman. Jadi untuk kita bisa live stream secara gratis itu kita bisa pakai software open source yang namanya OBS Studio. Nah, cukup sekian. Semoga ini bisa jawab pertanyaan teman-teman dan membantu teman-teman supaya bisa live stream secara mudah dan gratis ketika melakukan video conference ya. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya dan salam.